Sebelum kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, serta mengungkap syukur kita kepada Tuhan Allah kita, mari kita hening sejenak. Mari kita angkat tanda kemenangan Kristus bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadat ini. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala keuntungan serta dosa-dosa kami. Kami meluhurkan namamu karena lewat ibadat ini kami boleh mengenang peristiwa keselamatan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi senantiasa terarah kepadamu. Dalam doa ini, kami juga memohon kepadamu, lancarkanlah segala sesuatu yang sedang kami jalani saat ini, terutama pendidikan kami. Mudahkanlah kami dalam menjalankan dan menyelesaikan pendidikan kami. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, semoga mereka selalu kuat dan sehat dalam mencari nafkah untuk menyekolahkan kami. Ya Bapa, hanya ini yang dapat kami sampaikan kepadamu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan kitab suci, perumpamaan tentang pengampunan. Matius bab 8 ayat 21 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapanlahnya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang-hutangnya itu. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati seorang raja itu oleh belas kasihani akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawanannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawanannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau
memberikannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar dalam perumpamaan tentang pengampunan tadi dalam bacaan kitab suci Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Dalam kitab suci tersebut, Petrus bertanya, katanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai berapa kali, Tuhan? Sampai berapa kali aku harus mengampuni dosa saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali, 70 kali, 7 kali." Anak matematika langsung tahu berapa hasilnya. Tapi angka 7 bagi orang Yahudi dinyatakan sempurna, angka tertinggi. Jadi Petrus bertanya lagi, "Berapa kali, Tuhan?" 7 kali. Batasnya mana jika saudaranya berbuat dosa terhadap dia, terhadap kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, soal memberi ampun, memberi maaf, saya rasa itu setiap didikan orang tua yang baik untuk memberi maaf. Nah, jika kita punya anak, kita ajari dia untuk bisa memaafkan orang lain. Dan itu sudah lazim. Tidak ada orang tua yang mengajarin anaknya kalau ada teman berbuat salah, kamu bunuh dia. Tidak ada. Tidak ada orang tua yang seperti itu. Yang normal, yang waras, orang akan mengajar untuk memaafkan. Kita juga mengajar anak-anak kita untuk berbicara meminta maaf. Orang Jawa minta maaf luar biasa kan? Beribu maaf gitu loh. Nyuwun sewu. Sewu itu kan 1000 ya? Iya. Maaf 1000 maaf bila diterjemahkan. Jadi, kalau orang Jawa itu meminta maaf, bukan cuma satu maaf yang diminta. Seraka banget ya minta maafnya 1000 maaf. Jadi, kita yang memberikan maaf harus 1000 maaf gitu juga ya. Ya, begitulah. Nah, itu suatu hal yang biasa. Dan seandainya hidup ini, teman-teman, seandainya hidup ini berjalannya nyuwun sewu, lalu kita kasih. Nah, soalnya yaitu hidup akan begitu indah. I'm sorry, ya, dia akan kita maaf. Tapi teman-teman, seandainya waktu kita masih anak-anak, meminta maaf selesai. Tapi ketika kita semakin dewasa, semakin menemukan I'm sorry ever giving, minta maaf nyuwun sewu, caption semakin rumit. Karena apa? Karena kita menemukan bahwa memberi maaf sudah menjadi sesuatu yang tidak sederhana lagi. Kalau anak-anak masih kecil, ketika teman kita membuat merebut permen kita, atau setelah itu kita meminta maaf kepada dia, beri maaf lalu kasih tangan, lalu berpelukan, sudah selesai. Tetapi semakin tua
kita menemukan semakin dewasa kita menemukan bertanya. Memberi maaf itu mulai menjadi complication, menjadi rumit. Karena hidup membawa banyak hal yang menyakitkan. Karena semakin kita dewasa, semakin kita memiliki banyak masalah dan mengenali banyak hal. Semakin kita dewasa, semakin banyak membuat komitmen kita dengan orang lain, hubungan dan komitmen terkait dengan orang tua. Dan sedihnya semakin dewasa, semakin tua, kita semakin menemukan kemungkinan hubungan yang terikat itu justru hubungan yang paling berbahaya, karena paling bisa menghadirkan luka dalam hidup kita. Dan maka dari itulah, ketika mengatakan aku memaafkan, memberi maaf jadi suatu yang complication, memberi maaf menjadi suatu yang susah. Nah, belajarlah menjadi seorang yang dewasa. Belajarlah dalam memberi maaf. Belajarlah untuk memberi maaf kepada sesama kita demi kebaikan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan bacaan kitab suci yang barusan kita dengar. Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Doa penutup. Allah Bapa yang penuh kasih, sudikanlah Engkau mengampuni dosa kami terhadap segala kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah semua dosa-dosa kami ini, dan jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang hendak mengancam hidup kami. Allah Bapa di surga, berkatilah selalu kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu daya orang yang hendak mengancam kami. Allah Bapa, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.